Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas wawancara tugas IPS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muhtari. Nama saya Kamal Desana Saputra. Nama saya Kirana Putra Priyadi. Nama saya Kazira Fitri Lira. Yang mewawancarai adalah saya sendiri, Kirana Putra Priyadi, dengan Ali Muhtari. Di sini aku izin wawancara, boleh gak? Boleh. Aku punya beberapa pertanyaan, tolong dijawab ya. Nih, Indonesia sering disebut mengalami bonus demografi. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi? Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibanding dengan jumlah usia yang produktif anak-anak dan lansia. Ini memberikan kesempatan bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena banyaknya tenaga kerja yang produktif. Programnya meningkatkan tantangannya menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung tenaga kerja baru. Pengaruh urbanisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup baik positif atau negatif. Contoh pengaruh positifnya, urbanisasi sering meningkatkan akses penduduk ke pendidikan, fasilitas kesehatan dan pekerjaan yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup. Untuk pengaruh negatifnya, urbanisasi yang cepat tanpa perencanaan yang baik dapat menyebabkan masalah sosial seperti pendapatan penduduk, demo dan fasilitas di kota besar dan di Jakarta. Aku juga punya pertanyaan, tolong jawab ya. Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan perkembangan dapat mempengaruhi sosial. Hubungan pertumbuhan penduduk yang tepat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial dalam berbagai cara. Dampak positif, jika penduduk produktif meningkat, dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja dan konsumsi. Dampak negatif, pertumbuhan yang terlalu cepat dapat menyebabkan keterbatasan sumber daya alam pangan, air, dan layanan kesehatan. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik sehingga pemerintah perlu melokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan fasilitas umum yang bisa memperlambat investasi di sektor lain. 2. Tantangan dalam meningkatkan kualitas produk apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya. Tantangan utama, keterbatasan akses pendidikan di beberapa daerah terpencil. Akses pendidikan berkualitas masih terbatas. Masalah kesehatan, akses ke layanan kesehatan yang memadai masih kurang, terutama di daerah pedalaman. Kemiskinan dan ketimbangan ekonomi. Kemiskinan menghambat akses masyarakat pendidikan dan kesehatan yang baik. Kurangnya keterampilan kerja. Banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja modern. Tingkat urbanisasi yang tinggi. Urbanisasi dapat menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran dan kepadatan di daerah perkotaan. 3. Peran pemerintah dalam mengelola dinamika penduduk. Kebijakan apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pendudukannya? Kebijakan pemerintah, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, meningkatkan kualitas pendidik dan memberikan pelatih yang relevan untuk kebutuhan pasar kerja, penyediaan pelayanan kesehatan merata, memperluas akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil. Program pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial, menciptakan peluang ekonomi, dan melaksanakan program pemberdaya ekonomi.
pengelola urbanisasi yang baik. Pemerintah bisa membuat kebijakan perencanaan wilayah mengurangi dampak negatif dari urbanisasi. Pengembangan program kependudukan yang mendukung bonus demografi. Pemerintah dapat menciptakan program-program untuk memberdayakan generasi muda dan dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. Terima kasih Kirana sudah menjawab pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Li telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kami jelaskan adalah kualitas penduduk Indonesia, pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia atau disingkat SDM, pentingnya akses pendidikan berkualitas untuk semua, peran pendidikan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta program pendidikan vokasi untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja. 2. Teknologi dan digitalisasi untuk peningkatan kualitas hidup. Penggunaan teknologi seperti internet, aplikasi digital, dan telemedicine dalam peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, terutama di wilayah terpencil. Ya, bonus demografi dan tantangan tenaga kerja. Memahami konsep bonus demografi, peluang yang bisa diambil, dan tantangan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut. 4. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, membahas layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan penduduk. Topik ini mencakup pentingnya pola hidup sehat untuk mendukung kualitas hidup. Refleksi. Ternyata Indonesia memiliki peluang besar dari bonus demografi untuk meningkatkan ekonomi. Tapi ini juga menuntut perhatian pada penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Urbanisasi yang cepat perlu dikelola agar tidak menimbulkan masalah sosial. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan masyarakat, potensi generasi muda bisa dimaksimalkan demi masa depan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.